Apa juga gua tulis surat gitu ya. Film itu lo Tanjidor. Iya, kan gue itu lagi mainin sandung ceritanya. Nggak ada remnya kan? Aduh, nggak ada remnya. Disuruh kasih pasir buat, jadi si Rano nubrukin ke pasir. Masya Allah. Happy people, hari ini saya lagi mau ketemu seorang yang selalu nungguin saya kalau saya syuting, selalu main di rumah saya, nggak mau pulang-pulang, ikut beres-beres, ikut siapin baju syuting. Dia juga adiknya seorang bintang film terkenal loh, orangnya gemuk ya, dan pokoknya kocak deh. Siapakah dia? Ikutin saya saat ini, oke? Sepada, mana ya orangnya? Ya, ya Allah, abang, kangen banget. Di sini kagak jual sepeda, jualnya ayam serundeng. Gitu ya, lu sekarang langsing. Langsung. Terus kelihatan lebih sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Sejak pandemi jadi lebih sehat. Hebat, keren, gitu dong. Kita duduk dulu dong. Oh, langsung duduk. Iya kalau dong. aku di sini menu makanannya hari-hari berbeda, Is. Jadi Oh, kalau gitu. misalkan duduk angguran, lo lihat dulu makanan gue yang ada. Oh. Hari ini tuh menunya ayam serundeng, kalau nggak ikan nila sama sayurnya sayur asem, tempe, sambal, pokoknya. Wah, itu kesukaan aku tuh. Pokoknya ada sayur asem aja. Ada Yuk, ya. mau lihat? Yuk. Aku jadi nggak bisa apa. Gue manggilnya Mbak Iis, sekarang karena Iya. sama-sama udah umur, lalu-lalu aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kamu mau Sayur asem, sayur asem, ayam goreng, ada sambelnya dong. pasti dong. Udah cukup sama. Minumnya apa? Ada, kita punya minum mas adalah strawberry becek, bukan jus, becek. Oh, mantap ya, mantap. Mantap, itu tuh gue pesen. Oke. Strawberry becek. Bentar ya. Bentar dulu. Nih, minuman dulu ya. Karena pada di sore ini dipanasin. Seru banget sih Nah, ini kayaknya. strawberry becek. Nah, ini ada risol tapi isinya bolognese. Buatan gue juga. Lalu kalau itu nggak manis ya? Nggak manis ya? Nggak terlalu manis. Iya, iya. Kalau Kalau berapa sih? anak aku tuh dua, sama perempuan tapi laki-laki. Udah punya cucu satu. Kalah lu ya? Kalah ya. Jadi anak perempuan tuh bisa udah, karena dia kan udah lulus kuliah, udah kerja, terus dia cuma bisa ya, karena dia tanggung jawab untuk anak udah selesai. Jadi dia bisa, udah dia ngasih video. Jadi dia bisa. Oh, tapi calonnya udah Selesai juga. selesai juga. Iya. Iya. Oh, Alhamdulillah. di sosialan Lions Club. Oh, Nah, oke. Jadi mama tuh banyak lah ya teman-temannya yang juga sudah adopsi anak. Tiba-tiba nelfon itu tuh mau lihat nih ada nih gitu. Jadi saya ke sana dan cuma ada dia. Yang pertama. Tidak ada yang lain, cuma ada dia dengan punya luka di atas kepalanya itu seperti daging tumbuh sama di pahanya. Oh, kenapa itu? Nggak Dari tahu, lahir? Lahir. Saya tidak bicara masalah fisik ya kan. Emang itu udah merupakan rezeki saya ya saya bawa pulang langsung. Tanpa persiapan apa-apa di rumah. Jadi langsung saya bawa ke department store. Karena kan punya apa-apa dong, cuma dikasih selimut ya kan sama susu botol. Langsung aku bawa ke department store, belanja lah karena nggak punya apa-apa kan gitu. Jadi ya istilahnya ya itu jodoh. Ya, namanya Jodoh punya ya? anak itu Allah udah mengizinkan saya untuk punya anak. Karena punya anak itu kan bukan cuma harta ya. Harus siap saya meninggalkan kebiasaan saya. Mama juga ngomong, kamu punya anak itu nggak bisa dengan pergaulan kamu sekarang. Bisa nggak kamu bilang udah bisa keluar malam, ya kan istilahnya udah nggak bisa main-main. Aku bilang aku siap, karena memang aku sudah pengen banget punya anak gitu.
buat teman hidup aku ya kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya Cia, anak saya kan namanya Thalia, dengan adanya Cia itu merupakan perisai buat saya untuk berbuat yang tidak-tidak. Gitu. Ya namanya kita anak muda, lagi naik daun. Saat itu kan saya lagi naik daun banget kan, kan. Tapi ya, untung ada Cia. Jadi dia bisa menjadikan perisai buat hidup saya. Sampai hari ini begitu Cia 8 tahun saya merasa gini. Kalau dia sendiri nanti dia egois. Kalau dia nggak punya adik. Istilahnya saya bilang lagi sama yang itu yang saya ngambil Cia. Jadi mereka tuh berasal dari yayasan yang sama. Saya cuma bilang saya pengen punya baby lagi, tapi saya mau laki-laki. Kalau bisa bintangnya sama saya. Oh. Saya dapat bintang sama, golongan darah sama. Yang Masya Allah. Dan hari lahir pun sama. Yang laki. Emang bintang? Dan mukanya mungkin sama kali sama saya. Oh gitu. Berarti Taurus, bintangnya Taurus. Kok bisa ya? Ya Allah ya udah ngatur semuanya kan. Jadi dia ulang tahunnya bintangnya sama saya, sama-sama Taurus. Saya kan April, dia Mei. Kalau kakaknya pun begitu sama anaknya. Cia itu udah punya anak kan, dari cucu saya. Cia itu tanggal 28 lahir, tanggal 28 menikah, anaknya pun lahirnya tanggal 28. Masya Allah. Karena kan keluarga kita gitu, Mas Rano sama Mas Nurdi sama bintangnya, Mas Ruby, Mas Tilo sama bintangnya, aku Mas Santi sama, mama, papa sama. Ini? Ya gitu ya? Berarti memang kalian udah satu keluarga besar. Ya, satu hati lah. Satu hati anak-anak saya tahu kok, Cia tahu sejak dia umur 6 tahun. Dan tidak merupakan masalah buat mereka, nggak perlu mereka cari-cari ayah biologis kayak ibu biologis. Saya nggak tahu ya, saya tidak pernah bertanya sama mereka dan mereka tidak pernah menjabarkan. Jadi waktu dia tahu saya langsung serahin surat-surat. Ini loh, kamu resmi anak saya. Tahu tidak tahu, kamu anak saya. Walaupun kamu tahu nggak tahu, mama marahnya tetap sama. Gitu loh. Saya kan orangnya tegas. Saya tuh kayak abri. Jadi kalau jam masuk rumah, jam tidur tuh saya nggak bisa, saya orangnya. Oh gitu. Tegas saya. Belajar pun gitu. Nggak nyangka aku. Ya. Ya alhamdulillah sih anak saya. Akhirnya anak saya juga. Ya. Satunya insinyur. Satu insinyur. Yang satu orang pesantren. SMP-nya pesantren. Oh. Udah kuliah sekarang di Universitas Nasional di Pasar Minggu kan, sama-sama PDI. Di situ udah semester 2 ini. Yang udah insinyur? Udah kerja. Yang itu yang anak pertama. Yang pertama yang perempuan, dia udah kerja di dia desain interior, jadi dia kerja di Bintaro. Dia tuh tapi lu nggak perlu sakit hati sih. Kenapa? Misalnya itu anak mencari ayah biologis, ibu biologis, biarin aja. Nggak apa-apa. Aku gini loh, kalau aku berprinsip gitu, apapun yang dititipkan sama Allah itu kan titipan. Hidup kita juga titipan. Kalau suatu hari diambil ya sudah, bukan punya kita kan. Begitu kan sama anak-anak saya bilang, kalau kalian mau jadi silakan. Tapi mama tidak tahu dan tidak nutup-nutupin. Tapi alhamdulillah sampai hari ini anak saya itu jadi anak saya gitu ya. Tanya mereka ya, soalnya kalau aku sih merasa nggak ada kesulitan dan mereka pun tidak punya rasa, nggak tahu ya menurut pandangan saya, tapi kita nggak pernah tahu isi hati mereka masing-masing kan. Tapi kalau pandangan saya mereka nggak kekurangan kok seorang ayah, karena saya bisa menjadi ayah, saya bisa menjadi ibu. Nah, itulah saya. Itu yang perlu kita tahu. Sosok seorang Suti bisa menjadi ayah, bisa menjadi ibu. Iya, namanya juga kita nggak kawin kan, otomatis kita punya anak harus jadi ayah, jadi ibu. Gue merinding lo bilang begitu. Keren. Dan happy people, setelah kita tahu ya bahwa seorang Suti itu bisa berperan sebagai seorang ibu dan sebagai seorang ayah. Dan kita tahu karirnya di dunia perfilman. Suti layar lebar ada berapa? Aduh, nggak dihitung sih. Banyak ya? Lumayan lah layar lebar kan. Kalau zaman dulu kan kita mainnya layar lebar kan, sinetron. Kan aku dari tahun 79, tapi kan aku nggak terus karena papa kan nggak boleh kan aku. Karena apa sih papa nggak boleh? Cewek. Tahu. Pokoknya papa nggak setuju ya anak ceweknya masuk ke perfilman. Tapi begitu papa meninggal ternyata jalan pintar itu bisa dibuka di situ, ya saya nih jalanin aja. Sama sinetron banyakan mana? Banyakan sinetron lah. Banyakan sinetron ya. Tokoh Atun merupakan tokoh yang ada kocaknya, ada yang di situ melonya juga ya, dengan Mas Karjonya. Mas Karyonya. Pacarnya ya? Suami. Oh, akhirnya suami. Akhirnya. Anak satu. Oh, ya Allah. Dia nonton. Nggak sampai habis. Dan mungkin kan gue lagi kemana? Gue kan pernah tinggal di Amerika. Dan katanya nih ya, maksudnya ada
setiap orang yang saya ceritain mengenai Suti sangat terkesan ketika Suti masuk ke dalam apa? Tanjidor yang nggak trompet yang nggak bisa keluar lagi. Itu lo waktu syuting benar-benar dimasukin ke situ? Masuk bener. Jadi sebetulnya sih longgar, tapi tetap aja pinggang perut kita lecet. Saya kan waktu itu lagi besar-besarnya tuh, badan saya tuh 81 kilo. 81 kilo? Ya. Sekarang berapa? Sekarang 58. Turun berapa? Hitung sendiri. Ya Allah. 23-an lah. 23 kilo satu orang tuh ya? Di satu orang, iya. Gile. Iya. Terus masuk ke dalam itu lo, Tanjidor. Iya, ceritanya kan gue itu lagi mainin ke Sandung ceritanya. Jadi kan namanya mainin Tanjidor itu kan kita begini dong, di sini kan gede tuh. Itu lah fotonya ada di situ tuh. Jadi ceritanya kepleset. Ntar kita lihat ya. Ke perut aku. Jadi tuh Tanjidor nggak bisa kebuka cerita. Ya, sih bisa buka tutup. Tapi yang PR syutingnya karena kan kita syutingnya ada di rumah sakit, ada di bengkel las, ada tukang pijit, naik oplet. Jadi kan selalu gantung tuh kan dia punya Tanjidor. Jadi ya lecet lah perut aku kalau lagi syuting. Nggak semudah kalian ketawa ngelihatnya. Saya mah tersiksa. Tersiksa lo dia sampai lecet lo. Lecet. Bukan perut aja tuh, oplet kan masih belum ada remnya. Ada kan turunan kalau nonton ya, kalau buka lagi ada di YouTube. Ada kan turunan naik oplet. Terus saya hilang, kaki saya besot tuh. Kenapa? Kan opletnya masih rengges, masih belum kayak sekarang, masih banyak apa somplak. Terus? Dia sobek lah kaki aku. Karena direm? Tadi dia kagak ada remnya kan. Aduh, nggak ada remnya? Sorry kasih pasir buat, jadi si Rano nyobrokin ke pasir. Masya Allah. Kalau orang mau nonton enak cuma sejam, ketawa lo puas. Tapi kita yang kerja, usah. Nah, Happy People tahu nggak sih betapa sulitnya membuat sebuah sinetron? Adegan-adegan itu sepertinya gampang. Betul. Ternyata pengorbanannya cukup panjang ya. Apalagi kalau kita syuting di airport. Kenapa ya? Pagi festival kita bisa geletakan di bawah tiduran. Iya, udah kayak gembel ya. Begitu, coba tanya orang film. Emang enak, apalagi kalau jadi istri pemulung, jadi pemulung, waduh bentel-bentel, iya kita pulang ya. Iya, karena harus tidur di luar, digigitin nyamuk. Tapi alhamdulillah aku nggak pernah peran seperti itu. Kamu kan nyanyi. Iya, nggak. Tapi kan aku main film juga kan, Puspa Indah Temenati sama abang lo. Aduh mati. Gua, ya Allah, geledek. Iya, Puspa Indah Taman Hati, terus Sejoli Cinta Bintang Remaja, si Indah Rembulan, Jangan Sakiti Hatinya, lumayan, nggak banyak sih, gua hanya mungkin 5 film layar lebar ya. Oh iya, main film nih, ya, dibandingin sama nyanyi. Enggak lah, anak nyanyi kali. Iya. Langsung bayar lunas. Betul. Film berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan. Nah, tapi ya, kalau nyanyi itu kan enaknya gini. Kita dikasih lagu nih, paling lama nih seminggu udah selesai rekaman dong. Lain sama off air, kalau off air langsung selesai terus kita dibayar. Kalau saya udah dibayar lah, kalau waktu mah kagak bisa tuh. Iya DP dulu, DP dulu. Ember. Tapi kalau rekaman kan seminggu. Kita main film tuh 6 bulan. Aduh, udah nunggunya. Tapi aku appreciate sama artis film ya, betapa pengorbanan mereka, terus bisa menjiwai sebuah karakter yang mungkin bukan karakternya dia, tapi dia bisa merubah. Oh, gue saat ini gue lagi penjahat, gue jadi orang baik. Aduh, enggak gue deh. Gimana gue? Cantik-cantik aja ya. Iya, bukan. Emang udah ini ya, maksudnya bawaan yang kalau gue hanya dikasih peran galak, orang takut, ketawa, tuh kan, kurang ajar kan? Mungkin lo kagak mempan jadi Tuh, antagonis. iya kan? Gak bisa. Kalau gitu gue nggak pantas jadi bintang film ya. Angguran juga nyanyi aja. Nyanyi aja dah. Banyakan penyanyi deh. Tapi belum tentu sih. Yang lain, sekarang honor artis-artis sinetron itu, Bo, ya Allah. Tinggi-tinggi, Ya Bu. kan kita Ya berjuangkan kan? nggak sebentar. Iya. Kita harus dihargai dong. Betul. Kita berjuangkan nggak sebentar. Betul. Dan dia orangnya Atun ini struggling. Apa kalau orang bilang tangguh. Mau jualan peyek,
mau jadi broker, Apa aja lah. mau buka warung, apa aja. Apa aja. Dan hujan nih bawa kita kaget mulu. Kaget banget. Rezeki kaget kali ya nanti ya Tun ya. Amin, amin, amin. Dia pernah juga jadi pemborong besi ya? Bukan pemborong besi. Apa sih? Besi bekas kapal, kapal tenggelam. Oh, gile. Jadi saya sempat terdampar, bukan terdampar. Sebetulnya sempat kan dari zaman pandemi ini kan kita harus bisa banting setir. Karena jujur terakhir kita syuting udah nggak mungkin. Jadi terakhir itu saya mau syuting perpanjangan dari Sidul ketiga itu nggak mungkin karena kita semua kan dilarang, sekolah nggak dapat izin, rumah sakit susah izin, jadi kita nggak bisa syuting tuh waktu itu. Saya itu orangnya nggak bisa diem, maksud saya nggak bisa diem. Kayak kadang saya lihat dari tiba-tiba, aduh bikin apa ya, tiba-tiba saya bikin satu produk baru gitu, saya dagang. Nah kemarin kebetulan teman saya itu ngajak gitu, lo mau nggak ikut gue main apaan, main besi? Apaan tuh? Karena ngerti ya kita kagak pernah main gituan kan gitu. Udah ada nekat saya ikut ke sana. 6 bulan saya di Pulau Bangka. 6 bulan di Pulau Bangka. Bicara masalah hasil, belum ada hasilnya. Nungguin Belum, kapal yang terdampar mau dijual, Bo. Ya. Siapa tahu lewat sini ada yang mau mau beli besi, jangan lupa sama gue ya. Emang tenang. Teman lu ya. Iya, jadi waktu itu gue tuh bersyukur aja ya, bersyukur dan artinya mungkin gue belum dapat rezeki. Tapi gue banyak banget dapat pelajaran hidup. Di situ? Di situ, di Bangka. Kenapa Karena ceritanya? gue tinggal di satu desa, bukan di kota loh, di desa yang dekat Muara. Yang kelas ekonomi mungkin nggak seperti Jakarta kan, dia nggak ATM-nya nggak ada loh. Aduh. Jadi gua kalau mau transfer mungkin ada mobile banking, tapi kalau kita mau ngambil duit kita harus ke kota. Itu jalan sejam lewatnya kampung hutan. Jadi hutan, tahu dong seremnya kayak apa kan? Nah jalannya kayak begitu. Tapi kalau mau ke kota gitu, kita jadi jalan-jalan ke kota kan. Nah udah gitu di sana saya tuh kebanyakan ditinggal. Karena aku tuh kapal aku yang terdampar itu berada di perairan Palembang sebetulnya. Cuman kalau bicara lewat laut itu dekatan dari Pulau Bangka daripada kita dari Palembang. Makanya kita sewa rumah di Bangka. Di Bangka. Di Bangka itu. Namanya di desa Sungai Selan, namanya Sungai Selan. Jadi dekat Muara. Nah, karena tugas saya sebetulnya bukannya, gue kan nggak berenang motong kapal, iyalah. Jadi gue tuh kerjaan gue sebetulnya cuma marketing, licin dan marketing. Marketing. Gitu. Sampai sekarang belum dapat pembelinya? Pembelinya sudah ada, cuman kita kendala arus. Jadi menunggu cuaca. Gitu. Karena kita nggak bisa kan kerjaan di bawah laut. Jadi kapan dong? Ya insya Allah akhir bulan ini insya Allah ya. Doain ya. Mudah-mudahan. Doain mudah-mudahan. Kalau jalan, insya Allah lah. Gitu. Buyer bisa. Buyer mah banyak sebetulnya, banyak. Cuman kita gini, kita udah motong 40 ton di dalam laut. Kita harus angkat dulu itu kapal supaya bisa motong di bawahnya. Kalau kita motong tuh ketiban ntar. Oh iya. Jadi kita harus angkat dulu yang 40 ton taruh ke kapal. Yang bawah kita potong lagi. Itu udah nunggu, pembeli cuma udah nunggu. Udah nunggu. Tapi kendalanya kemarin kita nyewa kapal itu ternyata kapal itu rusak karena kita by phone kan nggak lihat kondisi. Kita mau nyewa itu tapi kita nggak lihat kondisi kapal. Jadi kita agak tertipu lah sedikit gitu kemarin. Makanya itu nggak kekejar untuk arus nggak kekejar. Mungkin akhir Maret ini akan berangkat dari sana. Akan berangkat lagi. Dan kamu akan tinggal di sana lagi dong? Kayaknya saya nggak ikut untuk berangkat berikutnya karena tugasnya sudah kan udah kelar. Udah nemuin buyer. Buyer udah ada, terus saya pelicin pengusaha sana kan udah istilah sudah lah. Tinggal dikerjakan. Wah, sebentar lagi ini jadi bos loh. Amin. Ya, pokoknya gini, aku selalu berpikir gini loh, kalau rezeki itu kan nggak kemana. Iya dong. Semua Allah yang ngatur. Kayak di sana mungkin saya nggak dapat rezeki saya, tapi saya banyak banget dapat ilmu. Saya mengenal sebuah keluarga yang kekeluargaannya luar biasa, walaupun tidak bercukupan, tapi itu kekeluargaannya luar biasa gimana? Dia tuh bertujuh adik-beradik. Setiap hari itu sore kita masak depan kompor, habis depan kompor. Luar biasa kan, keluarganya luar biasa itu. Jadi saya punya udah seperti saudara yang namanya Bang Arahap di sana. Sekeluarga itu semua sayang banget sama saya. Jadi saya belajar bikin ketupat, belajar bikin masakan-masakan Bangka, bikin pempek, gitu. Belajar saya. Kok keluarga Harahap Batak dong?
Enggak, dia namanya Rahab. Oh, namanya? Banyak, iya, dia banyak. Tapi orang Bangka. Orang Bangka. Oh. Jadi saya nemukan sebuah keluarga yang sangat luar biasa buat saya. Itu pelajaran buat Atun. Dapat, walaupun saya belum dapat uangnya, tapi saya dapat banyak ilmu lah, kesabaran saya ngadepin Itu juga rezeki loh. Iya, makanya saya bilang itu rezeki. Pelajaran hidup sama ini, waktu zamannya corona lagi kencang-kencangnya, saya kan komorbid, saya kan punya diabetes. Kamu kena juga ya? Alhamdulillah saya ada di Bangka. Sementara anak-anak saya kena. Cuman yang kecil nggak kena, cucu, anak, mantu kena. Semua kena? Kena. Gua kena? Ya, lo kena ya? Alhamdulillah. Lo? Jangan, kalau gua kena gua lewat. Gitu ya? Ya gua kan... Iya, lo ada komorbid sakit apa sih? Gua lupa. Oh, diabetes. Enggak, ada satu lagi lo kelebihan. Zat besi. Makanya lo jangan deket-deket sama gue. Emang kenapa? Ntar hitam katanya. Enggak, kan satu keluarga. Iya kan? Enggak, yang kena tuh cuma aku, Ruby sama Nurli. Oh, Rano enggak? Enggak. Rano enggak kelebihan Enggak, zat? Rano enggak kelebihan zat besi. Emang larangannya apa sih kalau... Ya nggak boleh makan teralis. Apa? Ya, teralis nggak boleh. Pagar. Teralis katanya, gue sampai kaget kan, sangkain ada pohon teralis. Yang kandung besi kayak bayam. Jadi bayam. Gue nggak makan daun-daunan. Oh. Daun muda makan. Daun muda makan katanya. Katanya. Ya udah gitu kayak kambing nggak berani. Terus? Sekarang kan gue udah minum soft drink udah nggak berani. Dulu kan gue nggak pernah minum air putih. Sekarang mah udah karena gue pernah gula gue nggak pernah minum soft drink lagi. Gitu. Hanya air putih ya. Benar. Hidup sehat ya. Sehat. Makanya sekarang alhamdulillah gue tuh punya impian bahwa gue pengen punya warung, gue bisa tinggal di ruko di atas, pagi-pagi gue turun. Ya alhamdulillah ada mudik. Tuh kan? Walaupun lewat tangan orang lain. Iya. Gitu. Jangan berhenti bermimpi. Yes. Ya kalau kita yakin sama diri kita sendiri, mimpi itu akan jadi nyata. Tuh gue merinding. Bener loh. Jangan berhenti bermimpi dan itu kejadiannya juga sama saya. Iya, saya juga gitu. Saya pengen banget Kak ngejak Amerika. Saya belum pernah kan ini. Terus? Tiba-tiba saya diajak ke Amerika. Kapan? Tahun 2019 Sama? sama teman gitu. Diajak? Berapa lama di sana? 3 minggu. Ih, senengnya. Saya udah ngejak London. Oh iya? Eropa udah berapa kali saya ngejak tanpa biaya. Itu juga diajak sama temen? Ya Yang Allah. mungkin kebaikan kita dibalas Iya. sama orang lain. Gitu. Ayo bersyukur gitu aja aku. Jadi aku Betul. aku ngadepin sekarang mungkin orang down ya dengan kondisi ekonomi sekarang yang sangat luar biasa ini kan pengaruhnya banyak gitu. Tapi saya merasa nikmatin aja. Iya. Nikmatin aja, enjoy aja. Aduh, nggak kusangka Suti begitu dewasa ya Allah. Kamu mungkin nggak tahu di Bangka itu saya itu kalau hujan bukan masuk rumah, Jadi? keluar rumah bawa sampo. Oh, jadi lu mandi? Jadi kalau hujan gini, gue lari ke depan bawa sampo, sama sikat gigi, baru mandi. Kalau kan kita main galon mahal banget, 1 galon 40.000 kita suruh mandi. Oh. Karena saya bukannya di namanya itu namanya apa ya? Apa sih daerah apa itu? Daerah, apa sih? Gue lupa. Kalau kemarin gue dari Sungai Selat tinggalnya itu di daerah namanya apa ya? Jadi di atas laut. Oh, di atas laut. Nggak ada. Jadi airnya asin. Asin, bukan asin, kita pulangnya ke situ. Di atas laut. Ah, Nggak ya ada Allah. daratan. Oh, lo tinggal di situ? Iya, gue sempat tinggal di situ 10 hari. Tapi warga di sana nggak protes tuh, nggak susah air gitu-gitu. Ya, gimana orang hidup di atas laut kok susah air? Iya dong, mestinya Gimana emang itu cuma ada 800 kepala keluarga. 80 kakak kalau nggak salah. Oh. Jadi cuma sebesar 1 kilometer lah. Tapi itu kita tinggal di atas laut, jadi dari kayu. Oh, tahu-tahu gue yang kayak gitu. Di sana kita nggak bisa comong, Is. Kenapa ya? Jalannya nggak bisa begini nih. Kita nunduk cari yang bener, kayunya kalau nggak merosot kita. Kan tolong. Ya, bisa nyebur kita. Bisa nyebur. Handphone jatuh bukan ketubrak, nancep di pasir. Terus kalau malam lo denger dong suara air. Dan yang lucu, listrik itu nyala jam 6 sore, jam 6 pagi mati. Oh. Jadi kita nggak bisa main game, kita telepon kalau kita pakai habis baterai nggak bisa. Gue pernah ngilang, Is. Ngilang 4 hari, anakku baru. Karena nggak bisa dihubungin. Gue bilang bahwa Kak, Mama mau nyebrang. Ya kan, Mama mau nyebrang ke sana. Ternyata gue lost kontak 4 hari. Udah gitu teman gue pas kita naik perahu dia sosok update di IG, help gitu. Ampun. Jadi kan orang berpikir kita kenapa-napa, karena di situ belum kita hilang. Anak lu udah pikir, wah, emak gue hilang nih. Ke laut, bayangin udah 9 jam, gue bisa nyetir itu sendiri kapal air. Kapal air yang dok. Bisa lo ya? Bisa, ya cuma gitu doang. Ya tapi kan tetap aja kita takut kalau ada hiu gimana?
Hah? Haus. Terus? Ya wes seru lah gitu. Sampai anak gua tuh akhirnya ngubungin. Nggak, akhirnya bisa ketemu gimana 4 hari itu? Akhirnya jadi kita kan nggak rencana nginep tadinya ke pulau itu, namanya apa sih tadi lupa. Nah ke situ kita nggak rencana nginep, ternyata kapal yang bawa kita ke sana itu kan kita pakai kayak boot, itu nggak ada tiap hari. Jadi hari ini kita nyampe 2 hari lagi baru bisa pulang. Kita nggak tahu. Ampun. Jadi kita nggak bawa baju, ya kan, bayangin tuh nggak bawa baju. Di sana semua mahal, kayak namanya kan nggak ada daratan kan, mobilnya pada pakai perahu. Jadi situ tuh akhirnya aku tuh lebaran nggak pulang, lebaran haji nggak pulang, tahun pun aku nggak pulang. Pasti keluarga pada khawatir juga ya. Iya, lo kan, sendiri, Ri? Enggak dong, ada tim lah. Enggak, maksudnya lo yang dari keluarga nggak ada kan? Nggak ada sendiri. Tapi lo ada teman-teman. Maksud ada. keluarga lo hanya lo sendiri. Ya, keluarga gue tapi tahu lah, gue kan pergi pamit gitu kan, karena kan memang rencananya itu sekitar 3-4 bulan, tapi ternyata kita agak itulah, agak los lah. 6 bulan udah kita pulang aja. Orang cuaca juga nggak bener, kita tunggu. Iya. Ini masih hujan begini mana bisa? Nggak bisa. Lo kayaknya mesti nunggu kayaknya bulan Mei. Ya, nggak bisa. Kenapa? April paling nggak. Karena keruh lagi nanti. Oh gitu. Juli itu udah keruh lagi. Kok lo tahu? Ya kan gue di sono mainnya, gimana ceritanya lu? Gue tahu kan, gue bergaul sama orang nelayan. Jadi harus April ya? Ya paling nggak awal April sampai sekitar habis Juli terakhir. Karena kita kemarin pulang kan Agustus. April, Mei, Juni, Juli lama. Nggak, kalau nggak April, kapan lo bilang? Aprilnya bisa April. Kesana tuh bisa April, Mei, Juni, Juli. Oh, Kalau segitu deh tuh. Udah jelek lagi tuh harusnya. Oke, kita doain ya, mudah-mudahan Suti berhasil di bulan itu. Amin. Amin. Ini ada yang kontradiktif nih, dan menurut gue sih lucu banget. Lo kan tomboy ya, lo suka main layangan, lo nggak suka dandan, ya kan? Sampai di tokoh lo Atun juga karakter sama. Lo kan begitu orangnya, kagak suka dandan, suka main layangan, pokoknya tomboy banget dah. Emang dari dulu begitu. Tapi si Rano itu di film Sidul Anak Sekolahan, di sinetron, lo dibikinin salon. Itu kan kontradiktif ya. Sebenarnya bukan kontradiksi. Di balik kesetomboyan itu gue juga perempuan. Oh, pesannya itu? Iya, biar bagaimanapun gue perempuan. Walaupun gue setomboy apapun, gue bisa makanya gue bilang, anak gue gak butuh laki. Karena saat dibutuhkan gue sebagai laki-laki, gue bisa bersikap seperti itu. Misalkan, gue mati. Ada tikus, mantu gue lari. Gue juga yang kejar-kejar tikus. Kan kayak gitu. Masa gue bisa masak? Makanya anak gue yang cowok itu pengennya gue itu nggak kerja. Pengennya gue di rumah ngurusin dia, siapa yang mau kasih makan, ya kan? Makanya waktu karena dia bandel-bandel gitu, pembantu berhenti mulu, gue masukin dia pesantren. Nah kebetulan juga Mas Rano lagi sibuk, gue kan ajudanin Mas Rano, jadi anakku satu masuk pesantren, yang satu masuk kos-kosan kuliah. Duanya di Serang, nggak pulang 8 tahun kan gue. Ngurusin rumah, ngurusin Mas Rano gitu. Jadi ya apa ya, kadang-kadang orang juga nggak, lu kayak perempuan banget sih kalau kayak gitu. Sekarang rambut gue panjang deh, kok nggak demen lah, lihat tuh Cornelia Agatha. Karena kemarin kan ketemu gue tuh, kita kan mau launching Sidul buat serial baru. Gue nggak seneng sama Uti, katanya udah nggak ganteng, udah nggak ganteng katanya Cornelia Agatha. Uti jangan cantik-cantik amat. Lah orang gue kurus, kadang kan dia kurus, dia kan masih gemuk. Gue bilang ya gimana, gue kan nikmatin aja. Kalau aku kan nikmatin aja. Orang mau ngomong apa, gue nggak peduli, karena gue makan bukan minta duit sama dia. Betul. Ternyata dewasa ya. Dua kali bukan dewasa. Gue nggak nyangka lo begitu, maksudnya bijak gitu menghadapi hidup ini ya, gitu kan loh. Udah panjang, perjalanan kita kan sudah panjang, sudah banyak yang kita lewatin, sudah banyak yang bisa kita lihat, ya kan? Jadi mungkin itulah rezeki yang Allah berikan kepada saya. Makanya saya bilang kemarin saya ke Bangka, mungkin saya tidak dapat materi, tapi rezeki yang saya dapat luar biasa. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik. Orang-orang saat ini pun pergaulan saya pun udah di arah, menurut saya di arah yang tepat. Saya udah nggak bermain dengan siapapun lagi. Saya coba bermain sama orang-orang yang punya, baik. Ini sama. Tujuan sama. Tujuan sama. Masa tua bersama gitu. Jadi kan sekarang sudah saya punya bukannya grup ya, dalam arti kata saya punya teman itu ada dua sisi. Satu saya memperdalamkan spiritual, meditasi. Satu saya agama. Tos dulu. Sama gua.
Gue juga kayak gitu. Mungkin udah jalannya Udah ya. jalannya. Dan udah umurnya. Memang udah waktunya. Udah waktunya. Udah waktunya kita untuk mencintai diri kita sendiri. Betul. Bukan mencintai orang lain atau siapa, karena semua itu kan titipan. Betul. Dan kita lakukan semua itu karena Allah. Iya, karena menjaga kesehatan karena Allah, menjaga titipan karena Allah. Udah waktunya ya Udah waktunya kita udah merubah arti kita ketukunan kepada Allah, bukan mencari. Ada satu tadi kita- pesan lo yang aku sangat terkesan. Lo bilang, kelihatannya aku memang tomboy, tapi aku bisa melakukan apapun yang perempuan lakukan. Apa yang perempuan lakukan? Masak. Masak. Bisa, aku punya warung. Apalagi? Ya kan, dandan. Cuci. Dandan bisa kalau mau. Ngapain lo nggak dibayar dandan? Heeh. Kalau gue syuting kan dibayar, gue dandan. Ngapain hari-hari? Muka gue rusak ntar. Tapi jangan salah, gue jaga muka lo. Gue pasti pakai skincare. Masih ya? Ya, gue 2 minggu sekali pijat, 11 kali gue lulur. Bukan berarti gue tomboy dong. Tomboy sih gue. Gitu. Ya itu jadi diri gue. Kenapa nggak? Nah, itu udah identitas lo, udah gaya lo, lifestyle lo, Hidup dan pilihan. pilihan. Itu kita pemilihan. Itu pilihan. gue. Betul. Mau orang ngenyek gue silakan. Silakan. Ini hidup gue kok. Betul. Yes. Toh. Gue nggak peduli orang ngomong apa. Yang Inilah temen aku, sobat aku. Lu kan suka banget sama Lisa Blackpink. Kenapa gue suka Lisa Blackpink? Bukan karena Ya. dia cantik. Bukan. Ketika gue di Bangka dengan 6 bulan tanpa uang, Luis, gue kan juga harus mikirin anak-anak gue, keluarga gue. Drop dong. Gue tahu Blackpink, tapi gue nggak pernah ngeliat sama sekali. Siapa itu Blackpink? Nggak pernah. Jadi karena gua nggak ada kerjaan, mainnya itu dong aplikasi, joget-jogetan. Tiba-tiba bukan dia nyanyi, tiba-tiba dia ada wawancara. Dia mengatakan seperti tadi gua bilang, jangan berhenti bermimpi, ya kan? Jangan berhenti karena kalau kamu percaya sama diri kamu sendiri, itu akan berhasil mimpi kamu. Terus dia bilang, beradalah di tempat yang tepat buat kamu. Itu bahasa dia waktu itu. Gila, anak kecil loh. Dan dia kan memang untuk mencapai karir dia. Lisa Blackpink nggak kecil banget ya, dong. 25 tahun. Seperti anak gue lah, anak kita lah. Anak kita ya, oke. Karena dia memang kan berjuangnya jauh nih untuk mencapai debut dia aja 5 tahun dia harus latihan. Dan itu 2 minggu. Latihan sehari libur. Bayangin loh, dari pagi memang 14 jam. Masa gue di Bangka cuma 6 bulan gue patah semangat. Itulah yang bangkitin ini gue gitu, spirit gue gitu. Jadi bukan karena semata karena dia. Pas gue lihat asik. Ngetop banget. Gue nggak setahu itu. Jadi waktu gue ingat banget, gue Agustus gue suka ya, lihat dia. September itu dia mulai debut Lalisa. Ya kan, album Lalisanya, terus album Mani, terus akhir dari bulan September itu sama yang Sexy Girl. Terus? Ya sekarang tahu semua gue. Ya udah. Ya nggak apa-apa dong, orang cinta boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Emang spirit gue gitu, karena dia anak kecilnya berani berjuang. Dia kan juga dari kota lain kan, bukan orang Korea kan, orang Thailand. Jadi dia pendidikan di Korea tanpa bisa bahasa. Ya kan, dia aja anak kecil bisa. Masa gue sih udah tua, udah banyak pengalaman, gue nggak bisa. Nggak tahan dengan situasi. Lu bayangin di Bangka itu dibilang nyaman nggak nyaman is. Jadi saat itu gue tinggal kontrak rumah itu nggak bisa pasang AC. Karena air termiti langsung asbes. Kebayang nggak lo panasnya? Ya Allah. Kebayang nggak lo yang gue biasanya hidup AC 24 jam, cuma nongkrong nonton Korea. Di sana gue boro-boro TV. Dia mana nonton Korea sih, tapi pakai handphone kan, misalnya gitu. Jadi itu hidup yang misalnya keringet tuh kering di badan. Jadi pagi tuh udah mandi, keringet lagi sampai sore. Mau kata anak gue kan sekarang, mama ganti baju mentah mama sakit. Ngapain kak ganti baju lepek lagi? Ya. Nikmatin, gue sangat gue nikmatin. Walaupun lo pakai kipas angin? Iya, walaupun pakai kipas angin. Tapi panasnya juga luar biasa. Luar biasa ya? Biasa panasnya gila. Lo juga suka drakor? Oh, lo suka banget. Apa? Yang lagi gue tonton, apa ya judulnya itu? Baru main tuh. Yang dia, itu yang ramalan cuaca. Udah nonton yang baru? Enggak. Yang tentang terjadi. Gue hanya sekali aja nonton, abis itu kapok. Yang itu yang soal rumah tangga. Oh yang itu yang kawin cerai, yang keramik kemarin merit itu. Gue suka. Banyak. Apa tuh namanya? Apa merit? Apa sih merit apa kan? Yang ada pelakornya kan? Apa merit bagus itu emang. Iya kan? Gue kapok karena apa? Gue ke bawah-bawah. Sampai maksudnya nggak pernah mau miss itu kan, nonton lagi. Kayaknya buat gue enggak deh, buang waktu Iya, kalau gue nonton Korea kita belajarnya ya. Dalam arti kan gue suka banget drama. Gue tuh suka drama. Gue nggak suka film-film action itu, gue nggak suka malah.
Gue suka Sama, gue juga. Melo loh dia. Rembo, Bukan Rembo, Hati Rinto. Iya, jadi gue demen suka drama Korea itu karena memang banyak pembelajaran yang bisa kita pakai buat penerimaan terhadap situasi gitu loh. Banyak yang bisa dipelajari aku. Jadi kan aku belajar meditasi, jadi di tempat meditasi itu pun ada yang sama dengan satu film itu. Cara kita mengekspresikan cinta kepada diri kita sendiri gitu. Jadi gue banyak belajar, bukan cuma sekedar nonton. Iya sih, setuju banget. Jadi happy people, setelah kita bincang-bincang sama Suti Karno, resmi amat bro. ngobrol sama Suti Karno, kita bisa tahu ya, gak banyak yang tahu bahwa dia sangat bijak menghadapi kehidupan. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kehidupannya. Mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat dan kita bisa mengambil kisah dari Suti Karno ini dan bisa mengambil manfaatnya. Pertanyaan aku terakhir nih, harapan Suti di sisa umur Suti apa sih, dan apa yang Suti rasa belum tercapai? Oke, mungkin satu harapannya untuk semua masyarakat Indonesia, semoga pandemi cepat berlalu. Amin. Dan kesulitan kita masyarakat bukan kelas bawah maupun kelas atas semua merasakannya, semoga cepat berlalu. Semoga ekonomi kita dan semua bisa bekerja dengan tenang, ya kan? Amin. Yang selalu saya doakan. Kalau untuk hidup saya jujur, saya hanya berharap saya diberikan sisa waktu untuk mempersiapkan anak-anak saya mandiri. Karena saya tidak meninggalkan harta, saya meninggalkan ilmu buat mereka. Amin. Terima kasih sayangku. Mudah-mudahan kita semua sehat, selalu dalam lindungannya. Walaupun kita jarang ketemu, tapi hati kita selalu bertemu dalam doa. Iya, dan satu, walaupun kita harus kehilangan sahabat-sahabat sejati, tapi kita tidak kehilangan sahabat. Iya. Sahabat sejiwa. Bukan sehati. Nah, sejiwa. Sejiwa itu tidak perlu bertemu, tapi pasti satu frekuensi yang sama. Ikuti terus YouTube channel saya, Iis Sugianto New TV Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Bye. Thank you. Nyobain makanan yuk. Yuk, makan yuk. Tuh.